Beberapa waktu lalu kami telah memberikan konten bagaimana kami membangun sebuah mini ITX form factor pertama menggunakan Intel Alder Lake yang saat itu kami gunakan Core i9 12900K, dan kembali kami hadirkan update-nya. Saat ini kami sedang melakukan update BIOS menggunakan aplikasi Add BIOS yang ada dari Windows, bukan dari internal BIOS-nya ya. Dan ini sedang proses update dari BIOS F4 kalau saya nggak salah, atau F3 itu ke BIOS terbaru yang ada saat ini, yaitu F5A kalau saya nggak salah. Nanti kita lihat saja. Ini baru selesai update, dan kita lihat nanti bagaimana thermal itu bisa terperbaiki, bukan hanya dari update BIOS, tapi juga kami akan membandingkan bagaimana dua buah thermal pasta. Yang pertama itu yang kita pakai saat ini adalah thermal dari Master Gel Pro, dari Cooler Master, dan kita nanti akan bandingkan dengan thermal pasta terbaru yang dinamakan CryoFuse yang jauh lebih premium dengan spesifikasi jauh lebih baik daripada Master Gel Pro. Kami juga akan memberikan tips sederhana bagaimana kalian bisa meredam temperatur di dalam casing mini ITX yang padat ini, yang penuh, yang VGA-nya juga sama, masih kami pakai yang GeForce RTX 3070 Ti Aorus Master. Jadi ini semua di dalam ini sangat padat sekali, dan kami akan berikan tips bagaimana bisa mengurangi temperaturnya tanpa mengorbankan performa. Jadi tonton video ini dari awal sampai selesai. Oke, kita sudah update BIOS tadi, sudah lihat dari awal. Kita lihat prosesor yang kita pakai sama, Core i9 12900K. Kita jalankan default, motherboardnya Z690i Aorus Ultra DDR4. Memorinya udah kita update, terbaru F5A tanggal 19 November. Ini paling terbaru. Memori kita jalankan di DDR4 3600. Kartu grafisnya pakai GeForce RTX 3070 Ti Aorus Master. Kita sudah buka Cinebench R23, dan perhatikan di sini temperaturnya. Kita akan jalankan benchmark ini dan kita lihat temperaturnya bisa mencapai berapa derajat. Kita masih menggunakan bawaan paket penjualan dari si NR200P Max, yaitu Master Gel Pro untuk thermal pastanya. Dan temperatur ruangan saat ini adalah sekitar hampir 24 derajat Celcius. Kita perjalankan multi-core test, dan coba perhatikan temperatur di sini dengan cepat naik ke angka mendekati 100 derajat. Sudah merah-merah, artinya sudah melewati TG Max-nya. TG Max-nya ya, udah hampir 100 derajat ini. Sekali lagi, NR200P Max dalam keadaan tertutup, kiri kanannya ini sudah mencapai 100 derajat hanya sekali looping jalan ya. Berarti ketika kita menjalankan Core i9 2900K di casing ini dalam kondisi default dan masih menggunakan thermal pasta bawaan default semuanya, ini temperaturnya sudah melewati TJ Max atau melewati temperatur threshold dari Core i9 12900 yang harusnya di 95 derajat. Oke, kami akan tunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi temperatur ini. Ini yang tadi kami katakan tips bagi kalian pengguna pengguna mini ITX atau SFF yang ingin mendapatkan hasil maksimum dari prosesor terbaru dari Intel ini. Kita akan restart dan masuk ke BIOS. Oke, kita sudah ada di BIOS. Tweak yang dilakukan untuk V-Core hanya melakukan dua perubahan. Di CPU V-Core itu kita set pada settingan normal, dan pada Dynamic V-Core di VID kita akan turunkan sebesar 100 mV. Jadi tujuannya ini ketika dia load, dia akan berkurang 100 mV dari tegangan V-Core normalnya yang ada di sekitar 1,2 voltannya. Jadi kita akan turunkan sebesar 100 mV alias 0,100 volt. Ini saja, lalu kita simpan. Kita sudah ada dalam
operating system Windows 11. Sekali lagi saya tunjukkan prosesor yang sama kita pakai, motherboard yang sama kita pakai, settingan memori yang sama juga kita gunakan, tidak ada dirubah. Kecuali tadi dua opsi yang di BIOS yang sudah kalian lihat. Kita lihat temperatur dan kita akan langsung jalankan CPU multicore dari Cinebench R23. Perhatikan core temperatur. Tadi dengan gampang sekali mencapai 80, terus 90 dan 100 derajat. Kita lihat dia sudah mulai stop di angka 80. Mungkin akan naik ya, seperti saya duga ini akan naik sekitar 82 atau 84 derajat Celcius. Tapi lihat, dia bisa lebih rendah 12 derajat hanya dengan mengubah opsi yang dua tadi yang ada di BIOS, tanpa mengganti cooler atau mengganti thermal pasta. Ya, kita lihat, kita bisa sudah menekan temperaturnya cukup signifikan. Lalu kita akan ganti thermal pastanya dan melihat performanya saat kita menggunakan CryoFuse. Kami juga akan tunjukkan bagaimana mudahnya melakukan maintenance di casing Cooler Master Masterbox NR200P Max ini. Dia toolless, jadi tidak perlu menggunakan obeng untuk membuka side panelnya. Oke. Dan untuk membuka VGA ini kita tidak perlu membuka banyak baut. Ada 4 baut yang bisa dibuka di sini. Oke, lalu kita cuma tinggal mengangkat sedikit. Jangan lupa untuk melepaskan konektor dari PCI Express Riser. Lalu ini tinggal diangkat sedikit, dimiringkan, dan kita sudah bisa membuat kartu grafis ini keluar dari sarangnya. Lalu kita bisa mengganti thermal pasta dengan mudahnya. Ya, kita bisa lihat, kita sudah bisa berhasil membuka water block dari soket prosesor tanpa harus membuka seluruh kabel-kabel atau membongkar apapun. Kita akan bersihkan. Oh, ini adalah CryoFuse yang akan kita pakai sebagai pengganti. Kita lihat apa isi paket penjualannya, cukup mewah sih untuk sebuah pasta. Ini dia memiliki spesifikasi thermal konduktivitas di 14 watt per meter Kelvin. Kalau dibandingkan dengan Master Gel Pro tadi, itu cuma memiliki thermal konduktivitas 8 watt per meter Kelvin. Ya, di paket penjualannya ada pembersih dan juga ada spreader untuk melebarkan atau meratakan pasta, dan ada grease cleaner. Kita akan pakai ini untuk membersihkan itu, tapi sebelumnya kita akan pakai tisu dulu untuk membersihkannya. Lalu kita akan pasang kembali kartu grafis pada tempatnya. Oke, kita sudah
selesai memasang thermal pasta yang baru dan kita akan uji performanya. Masuk ke BIOS lagi, kita sudah pakai CryoFuse, lalu kita juga kembali menormalkan tadi opsi yang sudah kita rubah. Seperti ini, dan kita boot ke dalam Windows. Kita coba pengujian setelah kita ganti thermal pasta dengan CryoFuse, tapi pada opsi yang pertama. Jadi masih semuanya auto, prosesor sama, motherboard sama, memori sama yang kita pakai, dan kita akan langsung jalankan multi-core benchmark Cinebench R23. Kita kembali perhatikan lagi temperatur core-nya. Perlu saya ingatkan, tadi yang pertama dia dengan sangat cepat itu bisa mencapai 90 dan langsung 100 derajat. Tapi kita lihat dengan CryoFuse, dia masih bisa bertahan di bawah 90 derajat saat ini. Sepertinya sih dia akan tembus 90 ini, 89 atau 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kita lihat perbandingannya dengan tadi Master Gel itu sudah menembus 100 derajat. Hanya dengan mengganti thermal pasta pada casing yang sama, cooling yang sama, setting BIOS yang sama, kita dapatkan maksimum temperatur di 90 derajat. Bagaimana kalau kita tweak seperti yang tadi? Kita akan tweak bagian V-core-nya dan kita lihat serendah apa. Kita catat di sini skornya ada di 27.213 ya. Kita kembali lagi ke BIOS. Kita rubah persis seperti tadi. Kita rubah lagi sama seperti tadi, V-core-nya kita rubah ke normal dan dynamic V-core DVI-nya kita ubah ke minus 0,1 atau lebih rendah 100 mV dan kita boot. Kita cek lagi dengan CPU Z, kita masih pakai prosesor yang sama, motherboard yang sama ya, memori yang sama. Dan kita akan jalankan multi-core benchmark Cinebench R23 dan kita perhatikan temperaturnya. Kita lihat temperatur bertahan di angka 70-an. Ini sekarang 72 derajat Celcius maksimumnya. 73. Oke, kita bisa lihat lagi penurunan temperatur itu sekitar 10 derajat ya. Ketika kita mengkombinasikan antara CryoFuse dengan merubah sedikit opsi V-core yang ada dari BIOS. Kita coba ulangi lagi supaya memastikan temperaturnya. Kalau Anda perhatikan, frekuensi clock P-core dan E-core-nya sama dengan pengujian sebelumnya, yaitu di 4,9 untuk P-core dan E-core-nya di 3,7. Ini adalah kondisi default dari Core i9 12900K. Sekitar 76 sekarang, kita sudah ulangi 2 kali ya ini. Skor pada Cinebench itu tergantung dari beban yang ada di belakang juga. Ini juga membebani ya, kayak HW Info ini membebani karena dia akan mengambil pooling dead rate dan itu akan mempengaruhi sedikit performa prosesor. Jadi kita bisa lihat skor di sini akan naik turun. Makanya biasanya untuk pengujian kita gunakan yang 10 menit atau test throttling. Tapi itu terlalu lama, kita akan coba dengan cara begini saja. Ya, kita lihat temperatur di 76 derajat Celcius maksimum. Nah, kalau kita lihat tadi skornya itu agak rendah ya. Coba kita ulangi tanpa membuka HW Info. Ya, kita lihat skornya 27.428 tanpa ada HW Info di background. Bonusnya, kami akan berikan hasil pengujian ketika kita menyiksa prosesor ini pada kondisi yang ekstrim. Kita lakukan looping 10 menit di Cinebench R23 multi-core. Sekarang sudah berjalan
8 menit lewat, ada sisa 2 menit lagi sebelum skornya keluar. Lihat di sini pasnya udah 16, berarti sudah 16 kali looping. Kita perhatikan temperaturnya maksimum ada di 82 derajat Celcius untuk prosesor. Lalu kalau kita lihat VRM motherboardnya terdeteksi di angka 61 derajat Celcius. Ya, sekali lagi ini pada kondisi NR200P Max-nya tertutup, tidak ada tambahan kipas. Jadi ini bisa dikatakan negatif airflow karena dia tidak ada intake yang masuk ke dalam casing, semuanya itu outtake dan hanya mengandalkan 2 buah kipas radiator 140 mm untuk menarik keluar udara panas. Jadi kalau ini dipegang ini rasanya hangat di atas sini. Tapi kalau di sini rasanya dingin. Karena angin atau udara yang masuk itu akan mencoba mencari celah untuk bisa masuk ke dalam casing karena ada outtake 2 buah kipas yang ada di sini. Jadi secara umum bisa kita katakan casing NR200P Max ini sangat pack, apalagi kalau kita lihat kartu grafis yang kita pakai tadi cukup besar yang menutupin hampir setengah dari bagian intake udara yang harusnya bisa masuk ke dalam casing. Kita lihat ini masih tetap berjalan, temperatur belum berubah di 82 derajat Celcius. Ini jangan dibandingkan dengan tes pertama tadi, yang tes pertama, kedua, dan ketiga tadi itu hanya kita jalankan sekali. Artinya temperaturnya itu belum benar-benar dibebani, dan ketika dibebani dia akan pasti naik. Kita perhatikan temperatur sudah 83 derajat Celcius, dan sebentar lagi ini akan selesai. Ingat tadi skornya itu di angka 27 ribuan. Nanti kita akan lihat apakah skor dengan kondisi HW Info nongol dan juga CPU-Z aktif di belakang, apakah masih bisa mendapatkan skor di angka 27 ribuan tadi untuk membuktikan bahwa tidak terjadi throttling. So far yang kami lihat di sini tidak ada sama sekali terjadi throttling. Sini semua jalan di 4,9 GHz di P-Core dan 3,7 GHz di Efficient Core atau E-Core-nya. Lalu apalagi yang bisa kita sampaikan adalah kalian kalau ingin menambahkan aliran udara dalam casing ini masih ada tempat 2 buah kipas di bagian bawah sebagai intake supaya bisa menambah airflow yang lebih baik di dalam casing yang kecil seperti ini. Jadi ini sebenarnya kami buat karena ada beberapa pertanyaan dari audiens ataupun subscriber kami yang penasaran kenapa bisa temperaturnya sampai 100 derajat di video pertama. Video pertama, bagi yang belum nonton, saya taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa lihat video pertamanya seperti apa temperaturnya. Dan kembali kami ulangi pengujiannya. Kita lihat skornya 27.134. Tidak jauh dengan pengujian yang sebelumnya. Artinya, pada saat 10 menit tes throttling, tidak ada penurunan performa yang signifikan. Semua core-nya berjalan pada speed yang sesuai, tanpa harus mengalami throttling. Temperatur tercatat terakhir di 83 derajat Celcius untuk prosesornya. Dan kalau kita perhatikan pembagian temperatur di distribusi temperatur pada semua P-Core dan E-Core itu sangat seimbang sekali. Tidak ada yang terlalu menonjol atau tidak ada selisih yang paling besar di antara semua core yang ada. Dan temperatur dari motherboard yang kami pakai, si Z690i Aorus Ultra DDR4, itu VRM-nya maksimum hanya di 62 derajat. Sekali lagi pada kondisi casing tertutup dan ambient temperatur sekitar 24 derajat Celcius. Demikian konten kami, semoga bisa menjelaskan bagi teman-teman yang penasaran tentang performa Alder Lake pada kasta tertingginya Core i9 12900 ketika dipasangkan dengan casing yang bisa dikatakan negatif airflow seperti NR200P Max ini. Jangan lupa, casing ini sudah mulai Anda bisa dapatkan mungkin nanti di awal Desember. Jadi, bagi kalian yang ingin belajar atau ingin memiliki sebuah casing simple yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan pemasangan, seperti tadi kami sudah tampilkan bagaimana dengan mudahnya kita mencopot kartu grafis yang besar, memasang kembali waterblock dan mengganti thermal pasta, ataupun semua yang berhubungan dengan maintenance di dalam casing ini akan jauh lebih mudah. Jadi tunggu di Desember, harganya menurut bocoran di bawah 5 juta rupiah. Ingat, NR200P Max sudah termasuk power supply SFX 850 watt 80 plus gold, sudah termasuk PCI Express Riser Gen 4, dan juga sudah termasuk dengan AIO 280 mm, serta sudah dibuat kabel manajemen yang spesial sehingga memudahkan kita memasangnya. Jangan lupa juga ada versi tempered glass-nya ya.
Di samping ini yang kita pakai ini adalah mesh. Juga kalian mendapatkan tempered glass pada versi paket penjualannya. Demikian konten kami kali ini, sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai jumpa.